menyaksikan dan mengikuti ibadah kebaktian minggu ini. Tuhan juga melawat dan memberkati. Beberapa menit ke depan dalam pemberitaan firman-Mu, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian atau ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini terambil dalam Efesus pasal 4. Tadi sudah kita baca bersama-sama. Saya ingin membaca yang terlewatkan di bagian terakhir tadi, ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya mau sharingkan kepada kita dalam kesempatan siang hari ini, ya, tema yang saya sharingkan kepada kita dalam kesempatan siang hari ini adalah gereja dalam transformasi new normal. Gereja dalam perubahan situasi yang baru. Kota Bogor ya. Kota Bogor menyebutnya adaptasi kebiasaan baru, AKB. Adaptasi kebiasaan baru. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya mengangkat tema ini dalam kesempatan ibadah kita pada hari ini? Gereja sesungguhnya sudah harus mengalami atau menyadari posisinya sebagai orang yang sudah diubah oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Gereja sudah seharusnya menyadari bahwa kehidupan dia adalah kehidupan yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Situasi pandemi saat ini menyebabkan situasi yang baru yang harus kita sesuaikan diri di dalamnya. Ya, misalnya kita harus mencuci tangan, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara, 2 kali Rasul Paulus dipenjarakan karena Injil. Ya. Dalam perjalanan misinya, Rasul Paulus dipenjarakan. Dia memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Rasul Paulus dipenjarakan. Dia harus pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain karena kebenaran, karena memberitakan kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu situasinya tidak normal bagi Rasul Paulus. Situasi berada dalam penjara itu bukan situasi yang normal, saudara-saudara. Apalagi dalam kelas sekolah minggu tadi, ya, Pak Guru, Pak Jul menekankan, menyoroti juga bahwa seharusnya orang yang tidak dipenjarakan yang mengucap syukur. Ini Rasul Paulus yang mengucap syukur padahal dalam penjara, saudara-saudara. Ini menarik sekali. Mengapa? Karena Rasul Paulus memahami bahwa dia sudah orang yang diperbarui oleh Tuhan, kehidupan dia berbeda dengan yang dialami oleh dunia ini, saudara. Jadi dalam situasi yang tidak normal dalam kehidupan manusia, saudara, dia tetap berdoa untuk jemaat. Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus itu. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, di ayat yang pertama mengingatkan kita bahwa Allah telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang. Itu yang disebut dengan gereja. Gereja itu adalah orang itu sudah dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terang Kristus. Di ayat yang pertama dalam Efesus pasal 1 tadi, saudara-saudara, di ayat yang pertama dikatakan bagaimana di situ Bapak Ibu? Ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, saudara-saudara, yang telah dipanggil. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Kitalah orang
yang disebut gereja yang telah dipanggil dari kegelapan ke dalam terang. Sehingga dalam situasi COVID seperti sekarang pun yang kita alami Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang baru bagi gereja. Saudara-saudara, situasi pandemi, situasi COVID ini tidak menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan semakin tereduksi. Hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan semakin berkurang. Tidak hanya di gereja kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, di mana saja. Alasannya apa, saudara? Dari Efesus pasal 4 kita belajar gereja dalam transformasi new normal ini yang harus dipahami adalah bahwa gereja telah dipersatukan di dalam roh. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Gereja telah dipersatukan dalam roh. Ada banyak beberapa ayat di situ. Misalnya kita satu tubuh. Kepalanya siapa Bapak Ibu? Kristus. Kita satu Tuhan. Ya. Bahkan dalam bagian yang lain, dalam 1 Korintus, dalam kitab Korintus, kesatuan yang dimaksud ditambahkan, kita satu baptisan. Ya. Jadi saudara-saudara, kesatuan ini menurut Paulus nasihat kepada jemaat di Efesus, kesatuan ini adalah kesatuan yang dilatar belakangi oleh kasih. Dilatar belakangi oleh kasih. Yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada macam kata sifat, begitu ya. Kata sifat, misalnya kalau kita sebut kasih, itu kata sifat. Lemah lembut, itu kata sifat. Rendah hati, itu kata sifat. Tapi Paulus berkata dalam teks ini bukan kata sifat, saudara-saudara. Ini adalah kata benda. Ini adalah kata benda. Kok bisa? Kalau ini kata benda, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara dapat kita pahami bahwa seorang yang telah dipanggil dalam Kristus, seorang itu atau pribadi itu harus memiliki kasih. Atau dalam bahasa lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau saya sudah percaya kepada Kristus, maka di dalam diri saya, ya, di dalam diri saya itu kasih. Jangan bilang adalah kasih, agak sulit juga ya. Atau memperlihatkan kasih, berarti sudah kata sifat. Jadi di dalam diri saya, ya saya adalah kasih. Saya ya lemah lembut, ya saya ya rendah hati, saudara. Jadi itulah kira-kira saudara-saudara yang harus ada kepada gereja Tuhan dalam situasi apapun yang kita hadapi. Gereja yang sudah mengalami transformasi Bapak Ibu dan saudara-saudara, oleh karena hidup di dalam Tuhan, oleh karena pengetahuan di dalam Tuhan, saudara-saudara, oleh karena iman dan percaya kita kepada Tuhan, maka bukan hanya sekedar sifat tadi, bukan hanya sekedar punya sifat kasih, bukan hanya sekedar punya sifat rendah hati yang tadi bisa diperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Itu bukan sifat, itu bukan kata sifat, itu adalah kata benda. Jadi kalau itu kata benda, maka orang melihat si A, orang melihat jemaat GBC, orang melihat kasih. Ada amin Bapak Ibu? Orang melihat jemaat GBC, orang melihat ada rendah hati di sana. Jadi orang itu yang rendah hati. Orang itu yang rendah hati. Wah, ini memang sulit, saudara-saudara. Tapi ya itu teksnya begitu. Teksnya begitu. Saudara-saudaraku yang dikasih, dalam pengembangan pikiran bisa kita berkata begini, oh kalau ini kata sifat, bisa saja sifat direkayasa. Iya bukan? Bisa saja sifat direkayasa supaya dilihat orang lalu kemudian dia melakukan sesuatu seolah-olah baik. Tapi dalam teks ini saudara, kata benda, orang itu sendiri kasih dan berarti tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Mengapa saudara? Karena sudah di dalam satu roh. Kita dipersatukan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, kita diperlengkapi dengan karunia. Dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12, kita sebagai jemaat, sebagai gereja itu diperlengkapi dengan karunia. Kitab Efesus
lagi menekankan tentang Kristus sebagai kepala dan kita sebagai anggota. Kita sebagai anggota. Dalam kelas sekolah minggu tadi Ibu Arum menjelaskan dengan sangat baik sekali bahwa kita sebagai anggota harus melakukan peran kita sebagai anggota. Kalau kita kaki, ya kita kaki harus memaksimalkan tugas kaki. Kaki jangan sok memaksakan diri mengambil tugas mulut, ini berbahaya. Dan tugas kalau dia tangan, ya. Jadi teman-teman tadi dalam kelas sekolah minggu itu saya juga sangat diberkati sekali. Dan saya duduk dan sambil mengikuti interaksi, diskusi satu dengan yang lain, dan saya teringat satu analogi di dalam Yohanes pasal 15. Yesus menggunakan apa? Akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-ranting. Paulus menasihati jemaat di Efesus, Kristus adalah kepala dan kamu adalah tubuh. Kamu adalah anggota tubuh. Yesus bilang dalam analogi pokok anggur tadi, kalau ranting tidak berbuah, diapain Bapak Ibu? Dipotong, lalu dibuang, lalu dibakar. Tapi kalau ranting itu berbuah, dibersihkan. Supaya apa? Makin banyak berbuah. Makin banyak berbuah. Lalu Yesus menekankan lagi, saudara, namanya peningkatan pikiran, saudara. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, saudara, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau sudah dipotong dan sudah dibuang, apalagi yang mau dia minta, saudara? Tinggal tunggu dibakar, kan? Tinggal tunggu dibakar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus kepada jemaat di Efesus, jemaat yang sudah dipanggil, jemaat yang sudah menjadi bagian dalam keluarga Allah dan Kristus menjadi kepala, kita harus anggota tubuh yang produktif. Kita harus memainkan peranan kita sebagai anggota tubuh. Karena apa? Setiap orang percaya dikaruniakan karunia rohani. Kalau Salomo sudah bertobat, ada satu karunia minimal. Kalau saya sudah bertobat, ada satu karunia minimal. Ada di antara kita punya dua, ada yang punya tiga, ada bahkan yang banyak sekali, saudara. Lakukan semua itu. Poinnya di sini apa? Tuhan telah mengaruniakan dan memberkati kita dengan karunia. Di dalam diri kita dipasok karunia. Karunia itu lakukan untuk melayani Tuhan. Lakukan karunia itu untuk memuliakan Tuhan. Di mana? Di mana saja. Di gereja bisa, di rumah bisa, di pekerjaan bisa, di mana saja kita bisa menunjukkan kebolehan, kelebihan, bakat yang ada pada kita yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Apakah orang yang belum bertobat punya karunia? Mungkin bakat ya, mungkin bakat. Orang yang sudah percaya Tuhan diperlengkapi dengan karunia, diberkati dengan karunia. Saya sangat yakin jemaat Tuhan diberkati dengan berbagai-bagai karunia. Dan biarlah karunia yang ada pada kita itu, karunia untuk berdoa, karunia untuk mengucap syukur, karunia untuk memberi, karunia untuk memperhatikan, karunia untuk menyanyi, karunia untuk main musik, karunia untuk menerima tamu. Ada satu kesaksian Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi harusnya dia jadi Kristen. Waktu dia pergi ke gereja, tidak ada penyambutan yang baik di gereja. Mungkin penerima tamunya kurang senyum ya. Lalu kemudian orang-orang Kristen itu eksklusif ya, karena orang baru mungkin siapa sih? Tidak langsung menyalami, tidak langsung membangun keakraban. Sejak itu Mahatma Gandhi tidak mau datang ke gereja lagi. Tapi
dia punya kesimpulan, Yesus memang baik, tetapi di gereja dia tidak menemukan sifat-sifat Yesus, kata. Dia tidak jadi Kristen. Tapi memang beda kalau gereja baptis, jemaat GBC. Menantikan orang baru setiap hari. Amin. Kalau ada orang baru, di sini tempat dia. Kita adalah keluarga. Kita adalah saudara. Karena kita telah dipersatukan oleh Tuhan. Kita diberkati dengan karunia yang sama dari Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, kita diperlengkapi untuk bertumbuh. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Gereja bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ibu Ika tadi juga menekankan pengetahuan yang benar. Mas Widi menekankan. Sayang sekali kalau jemaat, ada bahasa Mas Widi tadi saya kalau jemaat tidak mengerti firman Tuhan, itu kasihan. Mas Widi menggunakan kata kasihan kalau jemaat tidak mengerti firman Tuhan. Kalau jemaat tidak mengerti firman Tuhan, kasihan itu maksudnya apa, saudara? Jangan sampai jemaat datang ke gereja hanya rutinitas. Berdoa hanya rutinitas. Saudara mau tahu contoh berdoa rutinitas? Kita mau makan nih, kita minta tolong, ayo kita pimpin doa, barulah pimpin doa. Barulah sudah berdoa. Sesudah berdoa baru kita antri ambil makanan. Sudah antri ambil makanan, sudah duduk di tempat, Pak Saka udah ambil makanan, sudah duduk, dia berdoa lagi. Berarti apa? Lupa tadi kalau parulan berdoa. Jadi saudara, doa itu bisa menjadi rutinitas karena udah kebiasaan kan. Kalau makan harus berdoa begitu. Jadi semacam kayak rutinitas gitu. Kayak macam rutinitas. Nah, itu kira-kira itu contoh. Ada banyak hal contoh yang lain. Pokoknya begini saudara, jangan sampai hidup kekristenan itu kita disetir menjadi satu rutinitas. Menjadi satu rutinitas. Ke gereja, jangan nyari minggu harus ke gereja. Saudara, itu rutinitas. Tapi punya pemahaman yang benar bahwa Tuhan berfirman, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah sebagaimana yang dibiasakan oleh, jangan seperti orang-orang lain yang menjauhkan diri dari ibadah. Kita mau bertemu satu dengan yang lain. Ada dorongan, ada pengetahuan, ada latar belakang yang menyebabkan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, rindu untuk bertemu saudara seiman, rindu untuk beribadah bersama-sama. Kalau itu saudara-saudara yang mempengaruhi pikiran kita dan membawa badan kita, saudara, di situ kita melihat pertumbuhan. Di situ kita melihat pertumbuhan. Kalau tidak, maka ibadah itu menjadi satu unitas dan suatu saat bisa membosankan. Apalagi ibadah ini kan seumur hidup. Ibadah ini seumur hidup. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi jemaat yang bertumbuh. Di tengah-tengah pandemi yang kita belum tahu kapan berakhir, pertumbuhan kita tidak dihambat oleh virus corona. Amin. Semangat kita tidak direduksi karena pandemi COVID-19. Tapi kita terus menjadi gereja dalam transformasi di situasi new normal sekali. Dalam situasi adaptasi kebiasaan baru sekali. Karena kita sudah terbiasa. Itu sebabnya saudara-saudara, saya berdoa kiranya Tuhan memberkati kita, jemaat Tuhan dalam situasi apapun. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap mengikuti protokol yang ada, tetap jaga diri, dan Tuhan terus menyertai kita. Saya mau kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.